Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue mau nge-review, ini sebenarnya video random aja sih. Gue mau nge-review atau ngebetolin semua sunscreen yang gue punya. Dan yang ada di sini, ada sebagian yang udah gue buang kemasannya dan ada yang masih ada di sini. Gue bakal review semuanya satu per satu ke kalian. Kira-kira kalian bakal lebih suka sama yang mana? Ini dia sunscreennya. Nanti gue akan jajarin dia di video. Kalian bisa lihat ini semua sunscreen yang gue punya. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue minta kalian like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita langsung masuk ke reviewnya. Go. Untuk yang pertama ini ada Trusika Mineral Calming Tone Up Sunscreen. Ini sunscreennya sebenarnya menurut gue oke banget dan bagus banget kandungan-kandungannya TOPBGT. Dia punya beberapa kandungan yang tidak menyebabkan alergi gitu loh. Terus juga untuk teksturnya sayang banget, mungkin karena dia dari Korea, teksturnya warnanya putih gitu dan dia super duper white cast. Jadi gue pakainya dikit banget. Kalau kalian mau lihat teksturnya kayak gini tuh. Ini lumayan agak pekat ya, kayak teksturnya kayak BB cream, agak susah buat di blend gitu. BB cream atau CC cream gue juga kurang tahu tuh. Kalian bisa lihat langsung abu-abu di tangan gue karena dia menimbulkan white cast. Jadi gue nggak bisa pakai dia sebanyak 2 ruas jari karena kalau gue pakai segitu kulit gue bakal jadi cemong guys. Jadi gue pakainya cuman secukupnya aja. Untuk aromanya dia khas banget, menurut gue aromanya kayak natural banget dan kayak bau obat-obatan gitu. Nanti untuk kandungan-kandungan dan keterangan-keterangan gue taruh di atas. Dan ini menurut gue harganya lumayan mahal ya untuk sebuah sunscreen. Ini isinya cuma berapa? 50 ml, tapi harganya ini 226.000. Dan ternyata hasilnya di kulit wajah gue kurang cocok karena padahal gue merasa gue bakal cocok nih sama dia karena dia terbuat dari bahan-bahan yang anti alergi gitu kan. Ternyata kulit gue masih nggak cocok juga sama dia. Gue nggak tahu apa karena ada kandungan sikanya ya, gue kurang cocok memang dari Centella asiatica. Mungkin dia ada Centella asiaticanya. Gue udah pernah review produk ini. Kalau kalian mau cek silahkan scroll aja atau nanti gue taruh linknya di dashbox ya untuk review lengkap dari si sunscreennya ini. Jadi sayang banget dengan harga segini dan gue kurang cocok sama produknya. Menurut gue ini bisa dipakai untuk kalian yang usianya bisa 25 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas. Udah bisa pakai sih karena kandungannya super duper banyak banget gitu. Untuk yang kedua gue punya Wardah UV Shield Light Matte Sun Stick. Ini tuh kayak gini, kemasannya warna hijau khas Wardah. Ini masih gue simpen. Dan sticknya tuh kayak gini. Ini tuh buat dibawa traveling enak banget kalau kalian mau reapply sunscreen ya. Karena kalau di perjalanan kan atau takut tangan kita kotor, jadi ini tinggal dioles-oles aja ke wajah. Tapi kalau untuk pemakaian daily gue agak kurang suka karena dia stick yang kayak lilin-lilin gitu loh di wajah, jadi kayak berat gitu menurut gue sih di wajah. Tapi gue sih cocok-cocok aja pakai ini, cuman gue agak kurang nyaman aja sih sama sunscreennya. Untuk aromanya dia hampir nggak bau sama sekali, terus pas dipakai juga kulit jadi kelihatan kayak lebih berminyak. Gue nggak tahu untuk kalian yang kulitnya oily ini bakal approve atau enggak, gue nggak tahu juga sih kalau di kalian, karena di gue aja kayak ngerasa wajahnya tuh jadi berat gitu, jadi kayak pakai sesuatu gitu. Tapi kalau untuk traveling menurut gue ini lumayan membantu karena kita nggak perlu oles-oles takut tangan kita kotor kan. Apalagi kalau kalian suka-suka naik gunung gitu kan, itu mungkin bisa membantu. Gue juga udah pernah review dia secara lengkap, nanti gue akan taruh linknya di dashbox juga ya. Untuk harganya ini 83.300, isinya 10 ml dalam bentuk stick ya. Buat kalian mungkin yang mau traveling boleh banget bawa si sunscreen Wardah ini. Di sini gue punya Azarin yang Hydra Suti Sunscreen Gel. Ini sunscreennya lumayan terkenal di sosmed ya, di TikTok ataupun Instagram. Untuk SPF-nya dia 45 PA Quarto Plus. Nanti keterangan-keterangan akan gue taruh. Yang gue review hanya teksturnya aja ya. Untuk teksturnya dia watery dan gak white cast sama sekali. Buat kalian yang kulitnya berminyak ini juga lumayan oke karena dia nggak nambahin minyak di kulit wajah kalian. Untuk yang kulitnya kering juga ini lumayan oke di kulit kalian yang kering, jadi nggak bikin kering juga gitu. Pokoknya ini menurut gue cocok untuk semua jenis kulit. Tapi kalau untuk yang berjerawat, mungkin kalian bisa coba dulu ya, karena gue nggak bisa bantu jelasin untuk kulit berjerawat karena karena kita berbeda jenis kulit gitu. Ini untuk tekstur oke banget dan gue suka banget sama teksturnya. Tapi sayangnya di kulit wajah gue si Azarin yang ada Suti yang ini itu nggak cocok
nggak tahu kenapa kulit gue jadi kayak beruntusan gitu. Jadi udah gue paksain coba dan ternyata masih tetap beruntusan, jadi sayang banget. Kalau kalian yang cocok mungkin kalian bakal suka karena teksturnya bener-bener ringan dan nyaman banget. Selanjutnya di sini gue ada Garnier yang Super UV Matte Spot Proof Sunscreen. Ini gue lumayan suka karena dia matte ya. Gue nggak suka sunscreen yang minyakan, walaupun jenis kulit gue ini kering, gue kurang suka gitu kalau minyak-minyak gitu. Untuk isinya 30 ml dan ini ada efek tone up-nya sedikit gitu. Jadi lumayan membantu buat kalian yang pengennya kulit tampak lebih cerah gitu. Ini lumayan membantu. Teksturnya juga ringan, nyaman, di blendnya juga gampang, nggak susah-susah banget. Selama ini gue cocok sih sama si Garnier sunscreen ini. Untuk ini gue suka dan gue cocok sih. Gue ada Azarin Hydra Soothing Sunscreen Mist. Nah ini gue suka banget sama sunscreen Azarin ini dan gue cocok ternyata sama si Azarin ini ya. Biasa di beberapa produk Azarin gue agak kurang cocok, tapi si sunscreen mistnya ini gue cocok banget. Untuk di spray dia agak putih-putih gitu dan ini udah habis ya, udah habis gue pakai. SPF-nya 50, PA-nya Quarto Plus, lumayan tinggi ya. Ada sikanya, tapi gue cocok sih sama ini tuh. No white cast juga. Dia spraynya agak kurang bagus ya. Tapi untuk teksturnya di kulit nyaman banget. Ini enak banget buat dipakai kalau kalian traveling mau reapply sunscreen. Tapi kalau model spray gini gue nggak tahu seberapa banyak yang harus gue pakai, tapi yang penting gue semprot-semprot aja yang rata ke seluruh wajah dan leher ya. Ini harganya 59.000 untuk isi 60 ml. Ini lumayan cepet habis sih kalau menurut gue, karena gue semprot-semprot sebanyak itu karena takut nggak tercover gitu loh kulit wajahnya. Next, selanjutnya gue punya Azarin Tone Up Mineral Sunscreen yang warna putih kayak gini. Ini gue suka banget nih, dia sebagai tone up juga, terus juga sebagai sunscreen. Tapi menurut gue ini lumayan agak berminyak, jadi buat kalian yang kulitnya berminyak mungkin nggak terlalu rekomen banget. Tapi tergantung minyak di kulit kalian ya, banyak atau enggaknya. Ini isinya 27 ml ya, nanggung banget. Kenapa nggak 30? 27 ml. Ini dia bilang sih for all skin tones, tapi menurut gue dia lumayan agak minyakan ya. Tapi ini nggak white cast dan ngetone up-nya juga alami banget, jadi nggak ganggu sama sekali. Teksturnya juga ringan, cuman agak sedikit berat, sedikit banget sih beratnya tuh kayak di 40% gitu loh, nggak yang ganggu banget sih. Ini juga lumayan sering gue pakai gitu kok. Tapi setelah ini biasanya gue pakein lagi day cream atau krim-krim yang agak pekat gitu supaya muka gue nggak yang terlalu kayak mengkilat banget gitu. Harganya 66.000 untuk isi 27 ml. Ini cocok banget buat kalian remaja, dewasa juga cocok sih. Selanjutnya gue punya Madame G Protect Me Sunscreen with Calendula ya. Ini isinya 60 ml, SPF-nya 30, PA-nya triple plus. Nggak terlalu tinggi ya, ini untuk remaja oke banget sih. Teksturnya enak, ringan, moist gitu. Terus juga nggak bikin white cast, jadi buat kalian yang kulitnya agak gelap atau sawo matang ini aman-aman aja. Tapi sayangnya ini di kulit wajah gue nggak cocok, dia agak sedikit beruntusan sedikit. Jadi dia beruntusan sedikit. Pokoknya beruntusan sedikit, dan jadi dia tuh gue pakai di tangan aja gitu. Untuk sehari-hari gue pakai di tangan, pengganti lotion juga, terus bisa melindungi dari matahari juga gitu. Karena di kulit wajah gue nggak tahu kenapa dia sangat agak nyebelin sedikit gitu. Suka teksturnya tapi ternyata nggak cocok gitu kan. Pokoknya teksturnya tuh enak banget deh buat kalian masih remaja, dan banyak juga orang yang cocok sama si Madame G ini. Gue nggak tahu kenapa gue nggak cocok gitu. Kenapa gue berbeda? Next. Selanjutnya gue punya si imut-imut ini Madame G Tinted Sunscreen. Ini tuh kecil banget, lucu banget, dan dia itu ada warnanya gitu karena dia tinted sunscreen, jadi bikin efek warna gitu. Dia tuh teksturnya kayak BB cream atau CC cream, gue juga kurang tahu ya. Pokoknya dia agak kayak BB cream gitulah, yang di blendnya agak susah gitu. Dan ini gue pilih yang nomor shade 02 medium. Ini pas banget di kulit sawo matang kayak gue gini. Kalau kalian jenis kulitnya sama kayak gue, ini pas banget tuh. Warnanya pas banget. Isinya cuma 10 ml ya, lumayan dikit. Untuk warnanya menurut gue sih kalau sunscreen yang tinted kayak gini gue kurang suka karena kayak ganggu gitu loh. Jadi kalau gini tuh kayak jadi cemang-cemong gitu karena dia bakal kayak minyakan gitu kan kalau sunscreen. Terus ditambah warna, jadi dia bakal kayak nempel kemana-mana. Jadi harus pakai loose powder lagi atau pakai compact powder lagi. Gitu. Ini harganya murah banget, sekitar 20 ribuan gitu, udah bisa dapat tinted sunscreen. Kalau kalian mau kulitnya rata warnanya gitu, bisa pilih ini double sunscreen juga kan.
Jadi kalian nggak perlu pakai foundation. Next, ada Azarin Hydra Max. Sekarang gue ada Azarin dulu deh, nggak apa. Azarin Hydra Max C Sunscreen Serum. Ini teksturnya hampir sama si sunscreen yang hijau ini. Sama, dia hampir sama banget. Bedanya hanya di SPF-nya, dia lebih tinggi. Dia SPF 50, PA-nya Quarto Plus. Teksturnya sama banget kayak moist kayak mayones gitu. Dipakai juga enak, nggak minyakan. Buat kalian yang berminyak ataupun kering, ini cocok banget teksturnya di kulit kalian. Pokoknya senyaman itu dan sebagus itu untuk SPF-nya ya. Tapi sayangnya di kulit wajah gue lagi-lagi Azarin kurang cocok ya. Gue nggak tahu kenapa, dia kayak beruntusan gitu, sayang banget. Seriusan, padahal gue suka banget sama sunscreennya. Ini tuh harganya 65.000, rata-rata sunscreen Azarin sekitar 60-an sampai 50 sampai 60-an gitu ya. Untuk isi 40 ml, lumayan banyak sih. Selanjutnya gue punya Something Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel SPF 50+, PA-nya Quarto Plus, ini lumayan tinggi ya. Udah halal dan BPOM juga, terus juga kandungannya super duper banyak ya. Untuk teksturnya dia dingin, ada dingin adem-ademnya gitu, terus agak watery juga, pokoknya ngegel gitu deh sunscreennya. Tapi dia warnanya putih-putih gitu, dan dia tuh nggak bikin nambah minyak. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak ataupun kering, ini cocok banget. Gue suka banget sama sunscreen, tapi gue kayak sayang-sayang gitu mau ngabisinnya. Suka banget ini, dan harganya menurut gue lumayan ya, lumayan mehong. Ini isinya aja yang gue pakai sekarang cuma 15 gram, dikit banget, dengan harga 49.000. Dan ini tuh sunscreennya cocok banget di kulit wajah gue, pokoknya super duper cocok. Gue pokoknya suka banget sama si sunscreen yang Something Holy Shield UV Watery ini. Ini benar-benar gue suka banget sih. Kalau gue lagi nggak review dan gue ada budget lebih untuk sunscreen, gue bakal pilih si Something ini. Pokoknya enak banget dipakainya, moist gitu. Cuman ada efek kayak kulit kita tuh jadi kayak glowingnya too much gitu, agak lebih mengkilat gitu. Kalian bisa pakein lagi tone up cream atau day cream yang hasilnya matte. So kayaknya itu aja tuh sunscreen yang gue punya. Kalau gue sempat nanti gue akan video-videoin deh satu persatu di depan kalian. Tapi kayaknya nggak usah lah ya. Nanti gue akan kasih gambar-gambar aja gitu ke kalian. Intinya itu adalah sunscreen yang udah pernah gue coba dan semuanya udah pernah gue review. Nanti gue akan kasih linknya di dashbox. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya boleh cek di dashbox gue. So, oke, sampai di sini ya. Kalau masih ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada request juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau sharing juga boleh banget tulis di kolom komentar. Gua mau pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.